Jalan pintas ditempuh pemain Vietnam untuk fast recovery, minta supporter kawal pertandingan leg kedua. Kini perhatian bakal beralih ke pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2022, di mana pertandingan yang menentukan tersebut rencananya bakal berlangsung di Maiden Stadium Vietnam pada Senin 9 Januari mendatang. Sekilas timnas Indonesia sedikit diuntungkan pada laga kali ini karena hanya setidaknya imbang dengan membuat gol untuk lolos ke final. Sebaliknya, Vietnam wajib menang. Oleh sebab itu, seperti dikabarkan oleh Bongga Plus pada minggu kemarin, para pemain Vietnam pun berusaha untuk segera memulihkan kondisi, termasuk dengan memasukkan cairan melalui infus. Beberapa pemain Vietnam seperti Tien Linh dan juga Hoang Duc langsung mendapatkan infus setelah tiba di Hanoi. Namun, kondisi mereka tidak dalam keadaan sakit atau cedera. Infus tersebut dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Hal itu tidak mengherankan mengingat mereka bakal menjalani laga krusial saat menghadapi Indonesia. Sementara itu, selain menempuh upaya fast recovery, pemain Vietnam Doan Van Hau juga meminta bantuan dari para supporter agar timnya mampu mengalahkan skuad Garuda di laga nanti. Di mana back sayap Vietnam itu meminta para supporter Vietnam untuk datang langsung mendukung ke stadion. Kehadiran para supporter bisa membakar semangat para pemain yang tampil di lapangan nanti. Saya berharap ketika kami memainkan leg kedua di kandang akan ada banyak fans yang datang ke lapangan untuk memberikan kami motivasi lebih untuk bermain. Tim akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kemenangan, ujar Doan Van Hau dilansir dari The Town 24/7 pada Minggu 8 Januari. Kehadiran para supporter Vietnam akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia di laga leg kedua semifinal nanti. Pecinta sepak bola tanah air pun berharap skuad Garuda tidak gentar dan mampu memetik kemenangan di kandang Vietnam nanti. Alasan timnas Indonesia bakal kalahkan Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Yang pertama, fighting spirit. Daya juang para pemain timnas Indonesia sepenuhnya akan dikeluarkan di laga nanti. Hal itu harus dilakukan mengingat kemenangan menjadi harga mati. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong tentu tidak ingin kehilangan harga diri karena target juara Piala AFF 2022 sudah sering digembar-gemborkan di awal. Bukan tidak mungkin jika laga nanti akan banjir gol. Sederet pemain timnas Indonesia pun dinilai bakal mencetak gol penentu kemenangan. Yang kedua, racikan striker khusus. Lini serang timnas Indonesia bisa dibilang bapuk, sederet peluang emas yang seharusnya berbuah menjadi gol justru lenyap begitu saja. Hal ini menjadi masalah tersendiri yang harus diselesaikan. Sintayong tentu akan mengeluarkan racikan khusus untuk mengatasi ini. Bukan tidak mungkin di laga nanti para pemain power posisi striker seperti Deddy Sulistiawan dan Ilyas Pasojevic bakal kembali menorehkan gol kemenangan. Yang ketiga, pemain khusus. Timnas Indonesia skuad asuhan Sintayong memiliki kekuatan tidak terduga dari seorang pemain yang masih berusia 19 tahun. Adalah Marcelino Ferdinand, pemain muda dengan kemampuan mumpuni di berbagai posisi. Tak hanya dalam penyerangan tapi juga bertahan. Kecerdikan para wonderkid timnas Indonesia, termasuk Marcelino Ferdinand, bisa memberi pengaruh berbeda dari hasil yang didapat di Hanoi. Yang keempat, skema khusus. Pratama Arhan menjadi poin penting dari skema khusus yang diterapkan oleh Sintayong melalui lemparan ke dalamnya dengan jarak yang cukup jauh. Terbukti dalam beberapa kali skema ini membuat timnas Indonesia mampu menciptakan peluang. Bahkan beberapa di antaranya berbuah menjadi gol. Seperti salah satunya ketika timnas Indonesia mengatasi perlawanan Filipina di babak penyisihan grup dengan skor 2-1, di mana satu gol berasal dari skema lemparan jauh Arhan. Yang kelima, panggung si rubah Jordi. Pelatih timnas Indonesia bukan sosok kaleng-kaleng. Pernah menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, CV Sintayong mentereng berkat kualitasnya sebagai seorang pelatih. Hal itu masih dibuktikan kala menukangi timnas Indonesia. Target gelar juara Piala AFF 2022 menjadi harga mati untuknya. Strategi khusus bakal diterapkan Sintayong demi meraih kemenangan tersebut. Maidin berbenah, punggawa Garuda punya rekor mentereng di markas The Golden Star Warriors. Pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia melawat ke timnas Vietnam. Sementara itu, hasil leg pertama membuat timnas Indonesia harus berjuang keras pada pertandingan leg kedua mendatang ini. Meski begitu, tim asuhan Sintayong itu masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak final. Hal ini karena Piala AFF 2022 kembali memperlakukan aturan gol tandang setelah pada edisi terakhir tidak digunakan, di mana timnas
Indonesia dipastikan akan lolos ke semifinal apabila mampu menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1, 2-2, dan seterusnya. Di samping itu, tim Merah Putih juga memiliki rekor mentereng ketika bertanding di Stadion Nasional Maidin, di mana timnas Indonesia tercatat telah bertanding sebanyak 6 kali di Stadion Nasional Maidin itu. Dari 6 pertandingan tersebut, Indonesia mampu memetik 4 kemenangan dengan 2 diantaranya tidak dalam waktu normal atau babak tambahan dan adu penalti. Kemudian 1 pertandingan berakhir imbang dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Di antara 6 pertandingan tersebut, timnas Indonesia tercatat bertemu Vietnam sebanyak 2 kali. Hasilnya 1 pertandingan berakhir imbang dan 1 lainnya dimenangi oleh Indonesia melalui babak adu penalti. Terakhir kali Indonesia tampil di Stadion Nasional Maidin adalah pada babak perebutan medali perunggu di SEA Games 2021. Tentu, ini menjadi modal yang bagus untuk penggawa Garuda dalam menatap leg kedua. Sementara itu, sebagai tuan rumah, Vietnam pun mempercantik stadion mereka jelang laga tersebut. Pasalnya dari beberapa pertandingan sebelumnya tampak jika Maidin Stadium terlihat kotor. Tentunya hal tersebut bakal memalukan jika kembali terlihat di televisi yang disaksikan dunia. Bahkan publik Vietnam sendiri mengkritik betapa lusuhnya Maidin Stadium. Mereka menganggap kondisi lapangan cukup memprihatinkan dan terbilang kurang memadai. Di laga uji coba timnas Vietnam kontra Borussia Dortmund pada 3 November kemarin, kabin bangku cadangan stadion tersebut roboh tertiup angin kencang. Tak hanya itu, di laga tersebut meja perangkat pertandingan pun juga rusak. Kemudian di Piala AFF 2022, bangku supporter di tribun stadion menjadi sorotan karena penuh dengan debu. Tak sampai di situ saja, lapangan Maidin Stadium jauh dari kata layak. Park Hang-seo bahkan sampai menyindirnya. Oleh sebab itulah, seperti dikabarkan oleh Tan Dien pada Sabtu 7 Januari kemarin, pemerintah Vietnam tak mau hal itu kembali terlihat. Proses percantikan lingkungan stadion pun dilaksanakan. Pelajar setempat kemudian diinstruksikan untuk membantu percantikan. Mereka melakukan pembersihan termasuk mencabuti rumput liar yang tumbuh bebas di sekitar stadion, di mana setidaknya sebanyak 100 mahasiswa lebih dilaporkan membersihkan Stadion Maidin Hanoi jelang pertandingan Vietnam versus Indonesia pada leg kedua semifinal Piala AFF ini. Mahasiswa diberikan peralatan berupa sapu, pel, dan cangkul untuk melakukan pekerjaannya. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk memudahkan pekerjaan. Hung menelpon langsung Buk untuk memerintahkan mahasiswa melakukan aksi sukarela membersihkan lapangan Maidin. Tulis Detail 24/7.